إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله rahimani wa rahimakumullah. Malam ini insyaallah taala sambil memohon taufik dari Allah, kita akan membahas syarah Kitabul Fitan wa Asyratis Sa'ah min Sahih Muslim. Dan malam ini kita akan membahas bab ma yakunu min futuhatil muslimin qabla ad-dajjal. Pembahasan kemenangan-kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin sebelum keluarnya Dajjal. Waktu yang lalu kita telah menerangkan tentang kemenangan kaum muslimin atas Romawi atau atas Eropa, dan di sini akan dijelaskan kemenangan-kemenangan yang lainnya mulai sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai keluarnya Dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babun ma yakunu min futuhatil muslimin qabla ad-dajjali. Bab kemenangan-kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin sebelum keluarnya Dajjal. An-Nafi' ibn Udbah qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin. Dari Nafi' bin Udbah, dia berkata, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Katanya Nafi', fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaumin min qibal al-maghrib. Maka datanglah menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekelompok kaum dari arah maghrib. Alaihim siyabus suf. Pakaian mereka adalah pakaian terbuat dari wol. Suf, kulit binatang. Ya, pakaian suf. Fawaqafuhu inda akmah. Maka mereka fawaqafuhu inda akmah. Mereka berdiri di tempat yang agak tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum laqiyamun, dan mereka dalam keadaan berdiri. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun, sedangkan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk. Dan adalah di antara perkara yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasyabbuh kaumnya, tasyabbuh kaum muslimin kepada orang kafir. Di antara bentuk tasyabbuhnya apa? Kebiasaan orang kafir itu pemimpin mereka duduk, sedangkan selain pemimpin berdiri. Rasulullah membenci masalah itu. Lah di sini Rasulullah dalam keadaan duduk, mereka yang datang ternyata berdiri, dan berdiri di tempat yang agak tinggi lagi.
Qala, kata Nafi', faqalat li nafsi, maka aku berkata pada diriku, i'tihim faqum bainahum wa bainahu. Wahai Nafi' berkata pada diri sendiri, datangilah mereka dan berdirilah antara mereka dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yabtalunahu, jangan sampai mereka lalai lengah terhadap masalah seperti ini. Qala, Nafi' pun mengatakan, thumma qultu, kemudian aku pun berkata, la'allahu najiyun ma'hum, la'allahu najiyun ma'hum, artinya mudah-mudahan aku bisa bicara dengan mereka, atau Rasulullah SAW mengabarkan kepada mereka. Fa'ataituhum faqumtu bainahum wa bainahu, maka akhirnya aku mendatangi mereka dan aku berdiri di hadapan mereka, aku berada di antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, pada saat itu fahafidtu minhu arba'a kalimatin, ketika aku berada di antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu Rasulullah berbincang dengan mereka, aku mendengar apa yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku menghafal darinya 4 perkara. A'udduhunna fi yadi, aku menghitung 4 perkara tersebut dengan tanganku. Lihat para sahabat ini, terhadap apa yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ingin ada satu huruf pun keluar atau lewat dari perhatian mereka, yang menunjukkan besarnya perhatian mereka kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Spontan Nafi' langsung menghitung apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, taghzuna jaziratal arabi fayaftahuha Allah, kalian serang jazirah Arab, maka Allah akan membukanya untuk kalian. Thumma Farisa, kemudian Persia, fayaftahuha Allah, maka Allah akan membukanya untuk kalian. Thumma taghzuna Roma, kemudian kalian perangi kaum Romawi atau orang Eropa itu. Rom itu yang Eropa, ya, karena memang saat itu kekuasaan saat itu ada dalam genggaman Romawi. Thumma taghzuna Rom fayaftahuha Allah, kemudian kalian serang Romawi dan Allah akan menaklukkannya pula untuk kalian. Thumma taghzuna Dajjal, lalu kemudian kalian serang Dajjal, fayaftahuhullahu, maka Allah akan menaklukkannya, akan mengalahkannya untuk kalian. Qala, maka kata sang perawi, faqala Nafi' pun berkata, ya Jabir, la nara Dajjal yakhruju hatta tuftah Rum. Wahai Jabir, sungguh kita tidak akan melihat yang namanya Dajjal keluar sampai yang namanya Romawi itu ditaklukkan. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyubayyana anna hadhihi al-malhama ma'rum innama takunu qabla khuruj ad-dajjal. Untuk menjelaskan kepada kita, hadis ini diungkapkan bahwasanya pertempuran yang sangat besar antara kaum muslimin dengan orang Romawi adalah nanti akan terjadi sebelum keluarnya Dajjal. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan hal itu. Dan Nafi' menceritakan hadis ini di saat beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah pertempuran.
yang beliau mengabarkan bahwasanya ada satu kaum dari arah maghrib, dari arah barat, ya. Mereka memakai pakaian seperti sufi, ya, pakaian seperti pakaian sufi, pakaian beriwal, ya. Yang kemudian mereka ini datang kepada Rasulullah, namun mereka dalam keadaan berdiri. Padahal adabnya kalau datang kepada Rasulullah SAW duduk, bukan berdiri. Dimaklumi oleh para sahabat karena mereka orang jauh. Tapi tetap ini mungkar. Sampai Nafi pun kepingin berada di tengah mereka untuk mengatakan kalian duduklah. Ya. Dan subhanallah, ketika Nafi berada di antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nafi malah mendapatkan ilmu dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum yang datang dari arah maghrib tersebut. Yang mana ilmu tersebut sangat berharga. Betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kaum ini, yaitu kaum muslimin. Bahwa kemuliaan mereka ada pada kegigihan mereka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika mereka gigih memperjuangkan agama Allah, Jazirah Arabia menjadi milik mereka. Persia menjadi milik mereka. Romawi menjadi milik mereka. Bahkan ketika Dajjal pun keluar, diburu oleh kaum muslimin, Dajjal itu pun binasa di tangan kaum muslimin. Ya. Qala ba'dul ulama, sebagian para ulama mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan, taghzuna jaziratul Arab, kalian akan menyerang jazirah Arab, fayaftauha Allah thumma Faris, kalian akan diberi kemenangan oleh Allah menguasai wilayah Jazirah Arabia, bahkan kemudian Persia. Dalam hadis ini ketika Rasulullah menyebutkan Persia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan taghzuna. Setelah kalian perangi Jazirah Arab, ya, takluk kalian perangi Persia. Tidak, Rasulullah enggak ngomong gitu. Kalian perangi Jazirah Arab, maka dia akan taklukkan oleh Allah untuk kalian. Kemudian Persia, tanpa menyebutkan kalian serang. Apa maksudnya? Qalu, para ulama yang mengatakan, liddalalati ala qurbi fathi Faris min fathi jaziratil Arab. Ini disebutkan dengan ungkapan seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa kata-kata taghzu yang artinya perangi terhadap Persia itu, karena Persia itu akan langsung tunduk dalam waktu dekat setelah kaum muslimin menaklukkan Jazirah Arabiyah. Wa kana al-amru kadzalik, dan memang kejadiannya telah terjadi seperti itu, yaitu fa inna Faris futihat qariban min fathi Jaziratil Arab, yaitu negeri Persia ditaklukkan oleh Allah untuk kaum muslimin, ya, yang mana jaraknya amat dekat setelah kaum muslimin menaklukkan Jazirah Arabia. Maksudnya Jazirah Arabia adalah apa? Ditaklukkannya kota Mekah, yang kemudian Jazirah Arabia semuanya masuk Islam. Tak lama kemudian Persia. Dan adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan kepada kita tentang kesombongan Kisra saat itu. Ya, kesombongan Raja Persia. Padahal dunia saat itu dalam genggaman dua negara adidaya, Persia dan Romawi. Ketika Romawi mendapatkan surat dari Rasulullah SAW, Heraklius tidak menyobek surat itu. Heraklius bertanya, siapa Muhammad ini? Ya.
Karena dia ahli kitab. Nasrani mendengar beritakan turunnya Nabi itu. Tetapi Persia tidak. Dia Majusi. Ketika mendapatkan surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslim taslam, Islamlah kalian akan selamat. Persia dengan rajanya Kisra merasa dihina dan merasa harga diri jatuh, maka dia menyobek-nyobek surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mencoba-nyobek, Rasulullah mengatakan negerinya akan tercabik-cabik, akan tersobek-sobek, dan tidak akan pernah bangkit lagi dinasti Persia. Ya, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Rasulullah mengabarkan, ketika kalian telah menyerang Jazirah Arabia, maka Allah tundukkan Jazirah Arabia untuk kalian. Lalu kemudian Persia. Rasulullah mengatakan seperti tanpa kemudian kalian perangi Persia. Tidak. Dengan sendirinya Persia akan tunduk. Kekacauan yang ada di dalam negerinya sangat parah. Dan tidak akan mungkin mereka bersatu. Dan selamanya akan terpecah belah. Dan yang namanya dinasti Persia tidak akan mungkin muncul untuk kedua kalinya sampai hari kiamat. Ya. Summa qala, kemudian Rasulullah mengatakan, summa tawzuna ar-Roma fayaftahu Allah. Kemudian kalian akan menyerang Romawi, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya takluk kepada kalian. Maksudnya Rom di sini adalah Daru Asimatir Rum, ibu kota Romawi saat itu. Ya. Yang mana saat itu ibu kotanya di mana? Di Konstantinopel. Fayaqtahullah, maka Allah akan menurunkannya untuk kalian. Wa qulna, dan kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, bahwa kami telah mengatakan kepada anda, innaha tuftahu lil muslimina marratain, bahwa Konstantinopel itu akan ditaklukkan oleh kaum muslimin sebanyak 2 kali. Sebanyak dua kali. Marratan qad waqa'at ala yadi Sultan Muhammad Tsani bin Murad Tsani Muhammad Khan. Yang pertama, jatuhnya Konstantinopel itu adalah pada masa Sultan Muhammad Tsani Murad Tsani yang bernama Muhammad Khan. Ya. Ini dia yang menaklukkan Konstantinopel saat itu. Ya. Kemudian walakinna sata'udu ila aidir Rum. Namun perlu dicatat, ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Konstantinopel itu akan kembali diraih oleh orang-orang Romawi, oleh orang-orang Eropa dari tangan kaum muslimin. Ya, akan diraih kembali. Dan tentunya ini berarti kebencian mereka kepada kaum muslimin masih membara. Jatuhnya Konstantinopel tidak pernah akan dilupakan oleh mereka. Sehingga nanti mereka akan menyerang kaum muslimin dan Konstantinopel jatuh di tangan mereka. Kaum muslimin mengalami kekalahan. Ya. Wa tuftahu marratan ukhra. Tapi kemudian dia akan ditaklukkan lagi untuk yang kedua kalinya. Wa dzalika, dan yang demikian itu saat ditaklukkan untuk kedua kalinya tentunya qabla khurujid dajjal, sebelum keluarnya Dajjal, dan tentunya ini berarti di akhir zaman.
Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma taghzuna ad-dajjala fayaftahuhu Allah." Setelah kaum muslim menaklukkan Romawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian kalian akan memerangi Dajjal. Ada waktu yang amat dekat antara penaklukan kembali atau perebutan kembali kota Konstantinopel itu dengan berita keluarnya Dajjal. Ya. Bahwasanya Dajjal keluar setelah Konstantinopel ditaklukkan. Dan Dajjal ini ketika keluar, kata Rasulullah, "Summa taghzuna ad-dajjala fayaftahu Allah." Kalian kemudian akan perangi Dajjal dan Allah akan menundukkannya kepada kalian, akan mengalahkannya untuk kalian. Ya. Yaitu yuktal, Dajjal akan terbunuh oleh kalian. Yaitu orang-orang yang telah menaklukkan Konstantinopel. Wa hadza kama dzakarna bil amsi. Dan ini sebagaimana yang telah disebutkan kemarin pada pembahasan sebelumnya, yaitu kapan? Ba'da ruju'ihim minal Konstantiniyah, yaitu setelah kaum muslimin kembali dari Konstantinopel. Setelah sudah direbut jadi wilayah kaum muslimin, pasukan yang telah menaklukkan itu kembali. Ya. Idza wasul Syam, tatkala mereka kembali dan sampai ke daerah Syam. Wa kana syaitanu qad kadzaba alaihim. Dan ternyata di situ ada peristiwa syaitan telah melakukan tipu muslihat dan mengatakan inna dajjala qad kharaja, bahwasanya Dajjal sudah keluar, wa huwa kadzib, padahal dia dusta. Ya. Idza balagha Syam kharaja Dajjal. Idza kharaja balagha Syam kharaja Dajjal. Ketika bila mereka telah sampai di negeri Syam, maka Dajjal keluar. Wa kana syaitan qad kadzaba alaihim inna ad-dajjala qad kharaja. Idza balagha Syam kharaja Dajjal fasta'iduna liqitali kama qulna bil amsi. Ya, syaitan buat tipu muslihat. Tatkala kaum muslimin gembira dengan kemenangan, sebagaimana kita ceritakan kemarin, dan kaum muslimin meraup keuntungan ghanimah yang sangat besar, dan tentunya ghanimah ini menjadi sesuatu yang memperkuat kekuatan kaum muslimin. Tetapi ketika kaum muslimin sedang membagi-bagikan ghanimah, ya, mereka kemudian mendapatkan berita dari syaitan, Dajjal keluar, ditinggalkan ghanimah ini. Ya, akhirnya mereka balik, mau kembali ke keluarga masing-masing. Apa artinya harta itu kalau kemudian Dajjal sudah keluar dan membuat huru hara? Ya. Kemudian setelah syaitan membuat tipu muslihat sehingga kaum muslimin meninggalkan apa yang menjadi kemenangan mereka, ya, dan ketika mereka sampai di Syam, Dajjal pun keluar. Yang sebelumnya belum, tapi kemudian keluarnya setelah sampai di Syam, maka kaum muslimin yusalluna jamaah. Kaum muslimin melaksanakan salat berjamaah. Fabainama hum qad aqamus salat wa saffus sufuf, ketika kaum muslimin sedang bersiap-siap untuk salat, iqamat pun dikumandangkan, saf-saf sudah dirapikan. Ternyata saat itu nazala Isa alaihi salam. Saat itulah Isa alaihi salam yang dulunya ditarik oleh Allah ke langit turun saat itu di tengah-tengah kaum muslimin yang salat jamaah saat itu.
Dan kaum muslimin yang sholat berjamaah saat itu dipimpin oleh seorang imam muslim yang dikenal dengan Imam Mahdi, yang namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Nama dia Muhammad, nama bapaknya seperti nama bapak Rasulullah, dan dia adalah orang Quraisy dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan pembahasan ini nanti insyaallah di waktu akan datang. Ketika turun Mahdi ini, ketika turun sama Nabi Isa ini, maka Imam Mahdi berkata pada Isa, dan Imam Mahdi paham yang turun adalah Isa. Ya. Kenapa kok paham? Masih ingat pengajian yang sebelumnya? Bahwa pertempuran itu pertempuran sengit. Sampai kemudian harus keluar orang-orang terbaik dari kota Madinah. Kekuatan yang sungguh luar biasa, pasukan yang sungguh luar biasa. Masih ingat? Yang kemudian menghancurkan pasukan Romawi dalam 4 pertempuran berturut-turut. Ya, 4 hari pertempuran berturut-turut. Hari keempat menang. Dan mereka yang keluar adalah orang-orang yang pilihan. Dan keluarnya mereka dipimpin oleh siapa? Imam Mahdi. Yaqul taqaddam ya ruh Allah fasalli lana. Imam Mahdi ini berkata kepada Isa, wahai ruh Allah, artinya manusia yang ditiupkan ruhnya langsung tanpa terbentuknya kata besar Bapak. Wahai manusia yang ditiupkan ruhnya langsung kepada apa? Seekor sebotol telur induk. Maka disebut ya ruh Allah. Majulah anda fasalli lana. Jadilah anda itu imam. Apa kata Nabi Isa? Bal taqaddam anta. Tidak. Justru majulah anda. A'immatukum minkum. Iman kalian adalah dari kalian sendiri, bukan saya. Subhanallah. Ini menunjukkan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar. Jangankan Nabi Musa, jangankan Nabi Isa, Nabi Musa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab membaca lembaran-lembaran Taurat, ayat wa tahawwikun anta ya ibn al-Khattab, apakah engkau masih meragukanku wahai putra Khattab? Wallahi lau kana Musa hayyan, demi Allah kalau seandainya Musa itu masih hidup, ma wasi'ahu illa an yattabi'ani, maka tidak ada kesempatan bagi Musa kecuali dia harus ikut ajaranku. Ya. Kenapa? Rasulullah khatamun nabiyyin, asyraful anbiya, nabi yang paling mulia. Maka umatnya adalah yang paling mulia di antara umat yang lainnya. Maka ketika Isa turun, dia tidak membawa agama baru atau agama lamanya, karena agama lamanya telah dihapus oleh agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia tampil sebagai bagian dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat kaum muslimin menetapkan Muhammad bin Abdullah sang Mahdi ini sebagai imam, maka ketika ditawarkan kepemimpinan solat itu kepada Isa, Nabi Isa menolaknya dan mengatakan a'immatukum minkum. Tidak, justru imam kalian harus dari kalian sendiri, bukan saya. Subhanallah. Ya. Azan? Belum. Kemudian kenapa dia mengatakan seperti ini? Takarrumatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa mengatakan demikian sebagai bentuk penghormatan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Thumma yakhrujuna ila Dajjal. Setelah salat kemudian mereka meluncur menuju ke Dajjal. Wa huwa muttajihatun ila Baitul Maqdis. Yang mana saat itu Dajjal sedang menuju ke Baitul Maqdis. Fayalhaquhul muslimuna inda Babiluddin. Maka kaum muslimin mampu mengejar Dajjal itu di pintu Luddin. Pintu Luddin itu qaribun min Baitul Maqdis, pintu yang dekat dari Baitul Maqdis. Fa idza ra'a Dajjal, ketika Nabi Isa itu melihat Dajjal, ya, alladzi kana yata'azam 'ala an-nasi, yang mana saat itu Dajjal menunjukkan kebesaran dirinya dan dia menjadi besar kepada manusia. Wa yurihimul ajaiba, dan memperlihatkan perkara-perkara yang istimewa, yang luar biasa, perkara-perkara yang aneh. Tetapi idza ra'a Isa dzaba kama yadzubul milhu fil ma'. Tatkala Dajjal melihat Nabi Isa, Dajjal ternyata mencair. Tahu mencair? Dia besar. Dia bisa menurunkan hujan, menurunkan tumbuhan. Bisa semuanya. Bisa. Apa yang dilakukan oleh manusia yang lainnya, Dajjal bisa. Tapi khusus satu. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, dzaba kama yadzubul milhu fil ma', dia langsung mencair, ya, sebagaimana mencairnya garam ke dalam air. Tidak lagi membentuk kristal, tapi mencair, ya. Lakinna Isa yatadarakahu, namun Nabi Isa sallallahu alaihi salatu wassalam mampu mendapatinya. Fayadribuhu birumhihi, maka Nabi Isa pun memukulnya dengan tombaknya. Lianna lahu fi darbatan lan tukhti'ahu, karena Nabi Isa punya kelihayan, ya, terhadap Dajjal ini, yang mana bila dia memukul pasti tepat, pasti kena, ya. Wa bihadza yuqtalu Dajjal, dan dengan ini terbunuhlah Dajjal. Wa hadza makna qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma taghzuna ad-dajjala fayaftahu Allah, kemudian kalian serang Dajjal, Allah jadikan kalian menguasai Dajjal, artinya kalian menaklukkan Dajjal tersebut. Disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam syarahnya ini, wa kama talhaduna fi hadzal hadis mu'jizatan min mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu akhbara bi amrin sataqa wa qad waqa'at, wa akhbara bi umurin sataqa wa sataqa insyaallah, akhbara bi fathi jaziratil Arab wa qad futihat. Sebagaimana kita perhatikan dalam hadis ini, dan ini merupakan salah satu di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita perkara-perkara yang akan terjadi, dan apa yang diberitakan itu telah terjadi. Wa akhbara bi umrin sataqa wa sataqa insyaallah, dan beliau pun mengabarkan perkara-perkara yang jauh yang akan terjadi, dan itu insyaallah akan terjadi insyaallah. Akhbar Fatih Jaziratul Arab, beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan penaklukan negeri Arab, ya, Jazirah Arabia. Wa qad futihat, dan Jazirah Arabia itu telah ditaklukkan. Akhbar Fatih Faris wa qad futihat, Rasulullah mengabarkan kepada kita penaklukan Persia pun takluk. Wa akhbar Fatih Rom wa satuftah, dan Rasulullah SAW mengabarkan pula akan ditaklukkannya Romawi, dan dia benar-benar akan ditaklukkan.
wa akhbara bi qatl dajjal wa sayuqtal, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengabarkan kepada kita tentang terbunuhnya Dajjal, dan pasti Dajjal itu pun nanti akan terbunuh. Walaupun dia mendatangkan berbagai macam keanehan, keistimewaan, keluar biasaan, dia bisa menjadi besar, dia bisa menjadi bisa berbuat apa saja, tapi tetap dia akan terbunuh. Walaupun dia mengaku sebagai Tuhan, dia akan terbunuh. Ya, dia bisa menunjukkan dirinya besar di antara kaum muslimin, tapi ketika melihat Nabi Isa, dia akan mencair. Ya, kekuatannya melontor, dia ketakutan, ya, dia lari. Tetapi Nabi Isa penuh dengan kelihayannya, maka Nabi Musa pun membunuhnya. Sama-sama dikatakan Masih. Nabi Isa dikatakan Al-Masih, Dajjal dikatakan Al-Masih. Al-Masih dibunuh oleh Al-Masih. Masih Dajjal dibunuh oleh Masih Isa alaihis salam. Inilah diantara berita dalam bab ini, kemenangan-kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin. Yang terakhir adalah kemenangan menaklukkan Romawi untuk kedua kalinya dan menaklukkan Dajjal, ya, sebagai bukti pertama akan datangnya hari kiamat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk bab selanjutnya. Adzan. Yes, adzan dulu. Kita lihat bab selanjutnya. Bab fil ayatil lati takunu qabla sa'ah. Tanda-tanda yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Taqsimuha wa tertibuha. Ya. Apa yang taqsimuha? Yaitu pemilahan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dan urutan-urutannya.
Sebab tanda hari kiamat itu, tanda besarnya, kalau sudah muncul satu, pasti akan merentet, akan muncul yang lainnya. Ya. Dan kita berharap mudah-mudahan kita belum menemui tanda ini. Ya. Karena bila kita menemui tanda ini, fitnah itu amat besar. Semoga Allah menyelamatkan kita dan mewafatkan kita tanpa terfitnah. Artinya membawahi iman dan Islam. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Berkata Imam an-Nawawi rahimahullah, babun bab fil ayati allati takunu qabla sa'ah. Pembahasan tentang tanda-tanda yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Artinya tanda-tanda hari kiamat. An Hudzaifah ibni Asid al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Hudzaifah bin Asid al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, ittala'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengok kepada kami di saat kami saat itu saling mengingatkan. Faqala ma tadzakarun. Kata Rasulullah, apa yang kalian bincangkan? Qalu nadhkuru sa'ah. Kata mereka, kami membincangkan, saling mengingatkan antara kami dengan yang lain, satu dengan yang lainnya, Rasulullah, tentang hari kiamat. Qala, kata Rasulullah, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayatin. Hari kiamat itu akan terjadi sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda besar. Fadzakara, katanya Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari, Rasulullah lalu menyebutkan satu persatu itu tandanya, yaitu ad-dukhan, adanya asap yang keluar atau kabut yang keluar yang menyelimuti bumi. Kemudian wad-dajjal, adanya dajjal keluar. Kemudian dabbah, binatang yang bisa berbicara. Kemudian tulu'u syamsi min maghribiha, keluarnya matahari dari arah baratnya, yaitu masih matahari terbit dari barat. Kemudian nuzulu Isa bin Maryam, turunnya Isa putra Maryam sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salam. Kemudian wa Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, ini yang keenam. Wa salasata khusufin, dan ada 3 kali goncangan kematian. Khasfun bil masyriq, di arah timur, wa khasfun bil maghrib, di barat, wa khasfun bi jaziratil Arab, dan kegoncangan gempa kematian yang terjadi di jazirah Arab. Wa akhiru dzalika, yang terakhir, narun, keluarnya api, takhruju minal Yaman, dari negeri Yaman, tatrudun nasa ila mahsyarihim, yang akan menggiring manusia berkumpul di tempat berkumpulnya mereka. Ini tanda-tandanya hari kiamat. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, sama dari Hudzaifah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghurfatin wa nahnu asfal minhu. Rasulullah SAW suatu hari berada dalam satu ruangan dan kami di bawahnya. Fattala alaina, lalu beliau menengok ke arah kami. Faqala ma tadhkurun. Beliau berkata, apa yang kalian bincangkan? Qulna, kami menjawab, as-sa'ah, kami membincangkan hari kiamat ya Rasulullah. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, inna as-sa'ata la takunu hatta takuna 10 ayatin. Sungguh hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai muncul 10 tanda besarnya. Khasfun bil masyriq, kegoncangan di timur, yaitu goncangan yang menyebabkan kematian besar. Wa khasfun bil maghrib, ya goncangan di maghrib.
di barat. Wa khasfun fi jaziratil Arab, kegoncangan yang ada di Jazirah Arabia, yaitu gempa. Wa dukhan, kabut. Wa dajjal, wa dabbatul ardi, binatang yang bisa bicara. Wa ya'jud wa ma'jud, wa tulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari timur, dari baratnya. Wa narun takhruju min qa'rati adnin turahhilun nasa, dan api yang keluar dari dalam atau dari rongga kota Aden di Yaman. Turahhilun nas, yang menggiring manusia semuanya. Ya. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, hadzal hadis ayyuhal ikhwah, hadis ini wahai ikhwan sekalian, ba'da an dzakar Imam Muslim, ya, setelah Imam Muslim menyebutkannya tentang al-alama ala qurbi zuhuril alamatul kubra, zikru alamatul kubra, yaitu setelah Imam Muslim menyebutkan tanda-tanda sebelum munculnya tanda besar, beliau menyebutkan dalam kitab ini tanda-tanda hari kiamat yang besar. Ma hiya alamatul qurbi zuhuril alamatul kubra, apa kira-kira tanda yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya ini? Sebuah tanda atau beberapa tanda-tanda sebelum tanda besar. Kalau dari sini beliau menyebutkan tanda besar. Kalau dalam halaman sebelumnya beliau menyebutkan tanda-tanda dari kiamat, tapi bukan tanda besar. Ya. Apa itu? Yaitu kasratul rum wal malhamah. Banyaknya penduduk Romawi dan terjadinya pertempuran besar. Ini tanda sebelum tanda besar hari kiamat. Ya, jadi yang kita bahas kemarin tentang pertempuran antara kaum muslimin melawan orang-orang Romawi, dan jumlah orang Romawi itu sangat banyak saat itu. Ini adalah bukan tanda besar itu sendiri, tapi dia tanda mengawali munculnya 10 tanda besar. Dan hadis-hadis yang menyebutkan tanda-tanda besar ini amat banyak. Satu sama yang lain tidak menyebutkan urutannya. Tetapi nanti akan disebutkan oleh beliau Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili tentang urutan yang diurutkan oleh para ulama dengan menyebutkan atau membeberkan satu persatu hadis tentang 10 tanda hari kiamat ini. Mana yang lebih dulu, mana yang kira-kira terakhir. Yang jelas tanda-tanda tersebut di antara para ulama ada yang membagi. Di antara mereka ada yang membagi 2. Ya. Yang pertama, tanda hari kiamat muta'alliqatun bitaghayyuri ahwal ardi, yang dikaitkan dengan adanya perubahan keadaan di bumi. Yang kedua, alamatun muta'alliqatun bitaghayyuri ahwalis sama, tanda hari kiamat yang berhubungan dengan perubahan keadaan-keadaan dari langit. Adapun yang pertama, tanda hari kiamat yang berhubungan dengan perubahan kejadian di bumi, seperti khuruj Dajjal, keluar Dajjal, Ya'juj Ma'juj, kemudian munculnya atau turunnya Nabi Isa, kemudian gempa, ya, dan 4 perkara ini akan kita bahas insyaallah. Tanda yang kedua, yaitu yang berhubungan dengan perubahan di langit, seperti terbitnya matahari dari barat,
Kemudian dabat allati takallamu tukallimun nas, keluarnya binatang yang berbicara dengan manusia. Misalnya kita tidak tahu apakah dia turun dari langit atau keluar dari perut bumi, ya. Yang jelas sebagian ulama menyebutkan perubahan yang datang dari langit adalah keluarnya binatang yang bicara dengan manusia. Kemudian an-narul lati tahsyarun nas, yaitu munculnya api yang akan menggiring manusia itu sendiri. Ini di antara mereka membaginya dengan model seperti ini. Ada pembagian model yang lain, yaitu mereka yang membaginya dengan tanda pertama yang berhubungan dengan kebiasaan yang nampak pada manusia, dan tanda yang menyelisih kebiasaan manusia. Adapun yang pertama yang sesuai dengan kebiasaan manusia, muttafiqatun ma'al adah, artinya pas dengan kondisi saat itu, kebiasaan manusia, yaitu munculnya Dajjal, keluarnya Isa, keluarnya Ya'juj Ma'juj, ya, dan ini tanda yang besar. Kenapa kalau dikatakan sesuai dengan kebiasaan manusia? Karena memang Isa, Dajjal, Ya'juj Ma'juj, semua ini adalah dari keturunan siapa? Nabi Adam dan Hawa, dan sudah kita jelaskan. Dajjal itu manusia dari keturunan Adam dan Hawa, sebagaimana Nabi Isa, sebagaimana Ya'juj Ma'juj, dan ini sudah kita jelaskan awalnya. Ya, karena ada orang-orang yang mengatakan, oh Ya'juj Ma'juj itu makhluk lain. Terus dari mana? Ada yang mengatakan itu Nabi Adam ketika itu tumpah, tidur kemudian mimpi tumpah itu mani kena ke tanah, muncul Ya'juj Ma'juj. Ini khurafat ini. Ya. Ini tanda yang sesuai dengan kebiasaan manusia. Ternyata ada beberapa tanda yang memang mirip dengan kebiasaan manusia. Ada tanda yang menyelisih itu semuanya, yaitu tulu'us syams, matahari terbit dari barat. Tidak biasanya, biasa terbit dari timur. Ya. Kemudian keluarnya binatang yang berbicara, enggak biasanya. Ya, adanya binatang bisa berbicara. Dan selanjutnya, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang tanda-tanda ini, dan insya Allah kita akan dapatkan tertibnya. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita waspadai, ya, karena bagaimanapun juga walaupun tanda ini mungkin ada yang melihatnya lama, ada yang melihatnya masih panjang, tapi sebenarnya kiamat itu sudah dekat. Ya, kiamat itu sedekat. Kematian manusia itu kiamat itu sendiri. Kematian seorang itu kiamatnya sendiri. Ya. Karena apa? Karena ketika seorang itu mati, maka tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan bila dia mati dalam keadaan terfitnah, maka dia sama dengan terkena fitnah pada hari apa? Pada hari kiamat yang besar. Dosanya dibawa mati, dan dia pun akan merasakan adabnya sebagaimana mereka yang akan datang di hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.